Halo, salam jumpa pemirsa. Senang sekali rasanya saya Sally Sregar dapat kembali hadir menemani Anda dalam Simpo Dunia. Dan pasti pemirsa, informasi yang menarik dan hangat akan kami hadirkan untuk Anda dalam Simpo Dunia selengkapnya. Langsung saja pemirsa, Kongres Amerika Serikat akhirnya menyetujui penjualan jet tempur senilai 18 miliar dolar lebih kepada Israel, yang sempat tertahan akibat penolakan sejumlah senator dari Partai Demokrat. Ofensif militer Israel berlanjut di jalur Gaza setelah Israel sempat mengumumkan jeda taktis beberapa hari sebelumnya untuk memberi kesempatan penyaluran bantuan kemanusiaan. Pada saat yang sama, Amerika Serikat kembali menyetujui penjualan senjata ke Israel, terakhir berupa 50 jet tempur F-15 bernilai lebih dari 18 miliar dolar. You know, it's almost 70% of the weapons being used in Gaza come from the Americans. About the other 30% comes from Germany, you know, and that's it. So as long as the Americans are providing weapons as well as the Germans, the Israelis can continue on with their wars. Pada saat yang sama, pemerintahan Joe Biden mendapat sorotan domestik dan internasional karena tingginya korban dari warga sipil di Gaza. They've still been nonetheless, very concerned and very vocal about that civilian toll and about the humanitarian crisis, really catastrophe ongoing in Gaza. And I think it's pretty clear that the Biden administration has about reached the end of its rope in regard to the ongoing civilian toll. Menurut Kementerian Kesehatan Gaza, 37.000 lebih warga Gaza tewas sejak Israel menyerang Gaza sebagai balasan atas serangan Hamas pada Oktober yang menewaskan 1.200 orang. Pada saat yang sama, hubungan antara pemerintah Joe Biden dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali diuji setelah Netanyahu secara publik menuding Amerika sempat menahan pasokan senjata dan amunisi ke Israel. Utusan Amerika Serikat ke Israel dalam pertemuan dengan Netanyahu menyebut pernyataan tersebut kontraproduktif dan tidak benar. Gedung Putih menyayangkan pernyataan Perdana Menteri Israel tersebut. I think we've made it abundantly clear to our Israeli counterparts through various vehicles, deep disappointment in the statements expressed in that video and our concerns over the accuracy in the statements made. Sementara analis mempertanyakan sejauh mana pemerintahan Biden bisa menekan Israel untuk mengubah strategi di Gaza bila sama sekali tak ada ancaman pemutusan bantuan atau penjualan senjata. What the IDF are doing is knowingly striking these targets with a high number of civilians present. So their ideas, their views on proportionality are starkly different from how the US and other allies interpret proportionality in war. Penjualan pesawat F-15 kepada Israel sempat ditentang dua tokoh Partai Demokrat, partai Presiden Biden di Kongres, yaitu Senator Gregory Meeks dan Senator Ben Cardin. Tapi mereka pun akhirnya mendukung paket penjualan senjata terakhir. Dari Washington DC, Yuni Salim dan tim VOA. Dan tak hanya itu pemirsa, pemilihan Presiden Amerika Serikat digelar di tengah gejolak di Timur Tengah dan Eropa, serta juga persaingan antara Amerika Serikat dan juga Tiongkok. Bayangkan tahun 2025, gencatan senjata permanen di Gaza masih jauh dari jangkauan. Perang masih membara di Ukraina, dan Tiongkok terus menjadi ancaman. Apakah Joe Biden atau Donald Trump yang memenangkan kursi kepresidenan? Tantangan-tantangan ini akan tetap ada. Kebijakan luar negeri periode kedua Biden akan didasarkan pada prinsip-prinsip yang sama dengan yang pertama, yaitu kepemimpinan global dan multilateralisme. The United States will compete and will compete vigorously and lead with our values and our strength. We'll stand up for our allies and our friends. Ditambah fokus untuk membantu negara berkembang. A major initiative with the Congress aimed at truly delivering on the promise of unlocking resources for the developing world. Ini berarti lebih banyak investasi Amerika untuk program-program keringanan utang, reformasi multilateral bank pembangunan, dan berbagai proyek infrastruktur di seluruh dunia. Tujuannya untuk menghalau inisiatif pembangunan global Tiongkok dengan mendukung berbagai proyek koridor di seluruh dunia. Berbeda dengan Donald Trump yang jika menang tidak akan banyak fokus pada pembangunan internasional.
Make America richer and safer and stronger and prouder and more beautiful than ever before. I think we have a final shot at it. Meskipun slogan Trump adalah America First atau dahulukan Amerika, bukan berarti kebijakan luar negerinya bersifat isolasionis. Mercantilist, sure. Transactionalist, yes. But I think the most interesting part of his foreign policy is just the degree to which his vision of the tools of U.S. power be used in a different way. Dukungan yang tak tergoyahkan untuk Israel, bantuan bersyarat untuk Ukraina, dan persaingan yang kuat dengan Tiongkok. Ini adalah prinsip-prinsip kebijakan luar negeri yang diusulkan untuk masa jabatan kedua oleh lembaga pemikir yang berafiliasi dengan Trump, America First Policy Institute. Those are three areas that any incoming America First administration is going to have to deal with, and it's going to have to put that peace through strength test, right? That approach to the test. Meskipun belum diketahui siapa yang akan menang pada bulan November, Pilpres sebelumnya mengindikasikan bahwa kebijakan luar negeri tidak akan menjadi faktor penentu utama. Jajak pendapat menunjukkan bahwa sebagian besar warga Amerika lebih peduli dengan isu-isu di dalam negeri ketimbang isu-isu di luar negeri. Survei dari Pew Research Center baru-baru ini misalnya menunjukkan bahwa isu di luar negeri yang mendapat perhatian pemilih Amerika adalah yang berdampak ke dalam kondisi domestik, seperti misalnya pencegahan serangan teroris atau masuknya narkoba. Dari Arlington, Virginia, saya Ryut Wasikal dan tim VOA. Sejumlah warga di Nairobi, Kenya mengecam pembangunan gedung bertingkat yang mereka sebut ilegal, terutama oleh kontraktor oleh Tiongkok. Dan aktivis sosial menuduh pengembangan Tiongkok menghindari prosedur hukum. Di pinggiran kawasan Kilimani di Nairobi, warga seperti Jerotich Sei sedang mempertimbangkan langkah berikutnya untuk menghentikan apa yang mereka sebut sebagai pembangunan ilegal di wilayah ini. What we are suffering from now is unplanned construction. If you don't have sewage, you don't have wider roads, you don't have fire stations, you don't have enough schools, you don't have hospitals, all you're doing is just building and building and building accommodation without the requisite planning. Kilimani adalah salah satu kawasan yang warganya menentang pembangunan gedung-gedung bertingkat. Menurut arsitek di konsultan pembangunan perkotaan EcoBuild Africa, banyak bangunan tidak memenuhi persyaratan pembangunan gedung. A lot of the buildings that we are seeing around here do not even meet that same City Hall's development control requirements. And they're approved in City Hall. They're actually approved in City Hall. And I can say this without fear of contradiction. For donkey years, City Hall has been the citadel of corruption. Jerotich mengklaim perusahaan-perusahaan Tiongkok melakukan praktik korupsi untuk menghindari prosedur hukum. And I really call out the Chinese Property Developers Association here. They're complicit. They have understood the propensity and appetite for corruption that you find in this county, and they have exploited it to the hilt. Pejabat pemerintah kota menolak permintaan VOA untuk memberikan komentar, dan para pengembang Tiongkok tidak menanggapi permintaan VOA untuk menanggapi klaim tersebut. Tapi menurut ekonom XN Iraki, kontraktor Tiongkok telah membawa efisiensi pada industri konstruksi. Let's have the competition. I think that is going to raise the Kenyan construction industry. The Kenyan expertise are going to run something. In the long run, the customers are going to benefit because there's no competition. We have to show the work, we cannot be efficient. Konstitusi Kenya mengharuskan keterlibatan warga negara dalam keputusan pemerintah mengenai masalah-masalah yang mempengaruhi mereka. Whereas the law provides very elaborately about public participation and we have adequate legislation around that, but the practice itself is still being done as a lip service. We still have the government officers calling for public participation when they've already made a decision. So they're doing it just to tick the boxes. Menurut Alfred, hujan lebat dan banjir mematikan di Kenya belum lama ini memperparah masalah yang disebabkan oleh pembangunan tidak terencana. By the time you have those areas built, you are not likely, especially in these areas where we look at 1 acre development, the entire space is going to be concrete. Where does that water go? Dan pada saat Bank Dunia memproyeksikan 70% populasi global akan tinggal di wilayah kota pada tahun 2050, para ahli mengatakan perencanaan akan menjadi kunci bagi kota-kota seperti Nairobi. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Pemirsa, negara anggota NATO disebut memberikan komitmen anggaran pertahanan terbesar dalam sejarah Pakta Pertahanan tersebut.
Jelang KTT dan peringatan 75 tahun NATO, Amerika Serikat dan negara sekutu menjanjikan sebuah dukungan. Dalam lawatan jelang KTT NATO di Washington DC, Jens Stoltenberg, Sekjen NATO, berfokus pada upaya Pakta Pertahanan Atlantik Utara ini untuk mendukung Ukraina melawan invasi Rusia. Ia menyebut sekutu NATO telah menjanjikan dukungan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Stoltenberg memperkirakan ke depannya NATO akan mengeluarkan sekitar $45 miliar per tahun untuk Ukraina. At the summit, I expect allied leaders to agree for NATO to lead the coordination and provision of security assistance and training for Ukraine. It is also why I proposed a long-term financial pledge with fresh funding every year. The more credible our long-term support, the quicker Moscow will realize it cannot wait us out, and the sooner this war can end. It may seem like a paradox, but the path to peace is therefore more weapons for Ukraine. Presiden AS Joe Biden memuji aliansi tersebut, juga atas komitmen sejumlah besar negara anggota terkait anggaran pertahanan. NATO was founded 75 years ago, and I think the lessons we've learned then and about standing together to defend and deter aggression have been consequential. And we've made NATO, under your leadership, we made it larger, stronger, and then it's more united than it's ever been. 23 dari 32 negara anggota NATO berkomitmen untuk menggunakan sedikitnya 2% dari PDB mereka untuk anggaran pertahanan. Invasi Rusia atas Ukraina adalah perhatian utama NATO saat ini. Ukraina yang bukan anggota NATO adalah batas paling timur sejumlah negara Eropa dengan Rusia. Sejak aneksasi Rusia atas Crimea pada tahun 2014, aspirasi Ukraina untuk jadi anggota NATO terus dijajaki. Namun aplikasi resmi baru diajukan pasca serangan Rusia pada tahun 2022. Meski tak masuk NATO, analis menilai Ukraina masih banyak mendapat dukungan bilateral dari sejumlah negara. Some of them pledging, basically mutual defense, others pledging military support over a longer period of time. So again, the Ukrainians can count on that support. Upaya NATO untuk lebih proaktif dalam mendukung Ukraina jadi salah satu potensi agenda KTT NATO bulan depan. The main issues still are, what does the alliance say to Ukraine after it pledges of support over the last few weeks? What is the nature of the NATO-Ukraine relationship going forward? NATO is taking over from the United States the military assistance and coordination of military training for Ukraine. That's a major step that's happening right now. Jepang, Australia, Korea Selatan, dan Selandia Baru dijadwalkan untuk turut hadir dalam KTT NATO yang menurut analis jadi cerminan kewaspadaan akan potensi berkembangnya ancaman di luar Atlantik Utara. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA. Beralih ke berita selanjutnya, pemirsa, sepak bola makin dikenal di Amerika Serikat, yaitu Shark United Soccer Academy yang didirikan pasangan Rafael dan Sinta Hernandez. Berorientasi keluarga akademi ini berkembang dari 15 anggota dan kini memiliki 80 anak. My name is Chase Baker and we live in Damascus. Inilah Chase Baker yang sejak kecil senang bermain sepak bola. Sejak 3 tahun lalu, ibunya memasukkan Chase ke sekolah sepak bola Shark United Soccer Academy di Germantown, Maryland. And I absolutely love Coach. He is just so nice. He works well with the kids, patience with the kids, and just encourages them to do what they need to do. Rafael Hernandez, pelatih sekaligus pendirinya, adalah peraih penghargaan Soccer Coach of the Year dari Liga Asosiasi Sepak Bola di Montgomery County. My mission and my goal is always to have the kids play soccer all year long. Parents nowadays don't do that. They just don't feel safe to have the kids out there, but unless they know that they're with a certain coach. So I am a big fan that the more you touch the ball, the better you're going to be. Berawal dengan 15 anak, Rafael merintis akademi ini tahun 2019 bersama istrinya, Sinta Hernandez. Sinta, diaspora Indonesia yang sehari-hari bekerja sebagai dekan kampus virtual di Montgomery College, bertanggung jawab mengelola komunikasi dan pemasaran, termasuk mencari sponsor dan pendanaan. And then we are known for a family-oriented business compared to other academies. Other academies are strictly business. We are very family-oriented. So many of our parents look at us like we're a second family. And we look at these kids like they're our own children. Menurut Sinta, menjalankan bisnis sekolah sepak bola tak berbeda dengan bisnis lain.
tapi memposisikan ke komunitas sebagai bisnis berorientasi keluarga. Itulah yang membedakan Shark United Soccer Academy dari lainnya. When they see us, they find it heartwarming to be a part of this. And then over time, all these families, they invite us to so many of their personal occasions and celebrations that we know that we are a part of family. Selain itu, bisnis ini juga mempersatukan mereka sebagai keluarga. Putri tertua Shinta dan Rafael yang berusia 15 tahun ikut membantu menjaga anggota akademi yang masih kecil. Sementara putra mereka, Mason, yang berusia 11 tahun, ikut berlatih dan bermain di posisi gelandang tengah. And I also like spending time with my family, playing an activity. It means a lot to me and I really like it. Menurut Rafael, melatih anak-anak ini memberinya kepuasan karena dapat menanamkan keahlian dalam hidup sehari-hari, tak hanya soal sepak bola. Seperti dikatakan anaknya Pandey, salah satu pencetak gol terbanyak yang sudah berlatih selama 4 tahun. Not to be greedy with the ball. If you be greedy, you can't score a goal. Because number one, we teach them leadership. It's not just a game for us, it's also about leadership. On each team, everybody takes turns becoming a captain, or everybody takes turns becoming a goalie during practices. We also show that it's beneficial because of teamwork. Dengan anggota yang kini berjumlah sekitar 80 anak usia 4 hingga 14 tahun, menangani pertumbuhan yang pesat menjadi tantangan terbesar, terutama karena Shinta ingin tetap mempertahankan sifat kekeluargaan akademi ini. Dari Germantown, Maryland, Aryatna Budianto, Rio Twasikal, Nia Iman Santoso, VOA. Pemirsa, film Inside Out 2 produksi Pixar akhirnya meraup $155 juta dalam box office domestik Amerika Serikat saat akhir pekan pemutaran perdananya dan tersukses selama musim panas yang relatif minim film. Musim panas di Amerika Serikat akhir Mei hingga Agustus biasanya menjadi puncak pemasukan box office, memanfaatkan libur sekolah dan keinginan mencari hiburan di luar rumah. Historically, the summer movie season has been very important to studios because a lot of the most highly revenue-generating films of the year would come out in summer. Tapi pemasukan bioskop saat Memorial Day atau Hari Pahlawan AS pada 27 Mei akhirnya mengecewakan. Pemutaran perdana Furiosa, A Mad Max Saga, meraup $32 juta di bioskop domestik Amerika. Say when? Never, John. Dan film Garfield sekitar 31 juta. Ini adalah angka terendah untuk long weekend Hari Pahlawan dalam beberapa dekade. Box office returns for the film industry are down this year, even before the summer started. They're down even more in the early summer season. And there's just not a lot of consistent offerings over the course of the summer. The summer box office especially depends on momentum. You bring people into the theaters, they have a great experience, they see previews and advertisements for other films that they get excited about coming back to see. And we don't have that same sort of rhythm this summer. Bagi sebagian pelaku industri film, relatif lesunya industri saat ini tak lepas dari terhentinya produksi selama mogok massal berbulan-bulan pada 2023. Some days it's hard to not feel bleak. You're absolutely right. There are a lot of people who are still unemployed in this town. We have not completely recovered. Bad Boys Ride or Die akhirnya menjadi film sukses pertama kali ini. Selama opening weekend, film ini meraup lebih dari $56 juta di box office domestik menurut pantauan Comscore. Sejak berakhirnya darurat pandemi, banyak produsen film ingin agar pemasukan box office secara domestik bisa kembali ke angka seperti sebelum pandemi yang beberapa kali sempat menembus $11 miliar. Tapi pada 2023 dengan sejumlah film yang luar biasa sukses termasuk Barbie dan Oppenheimer, akhirnya pemasukan domestik box office juga hanya pada kisaran $9 miliar. Tahun ini lebih banyak film sequel atau lanjutan. I also don't remember a year that was so heavily tilted towards remakes and franchise reboots and sequels and so on. Not only that, but the sequels this year seem to really be digging deep into the catalog. I don't know that there was a lot of enthusiasm for a Twister remake. You also have Beverly Hills Cop, the first installment of that in 30 years. The third installment of Beverly Hills Cop was not critically or commercially successful. So these are sort of unusual offerings. Musim panas kali ini tak seperti tahun-tahun sebelumnya juga minim film superhero yang biasanya diandalkan studio film.
Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, yang menjadi berita terakhir kita kali ini, produk slow fashion Indonesia Sukacita mendapatkan respon positif dari pasar New York. Semangat Sukacita yang berkesesuaian dengan prinsip tujuan pembangunan berkelanjutan ini menarik perhatian PBB. Dari tangan para ibu di pedesaan Indonesia, produk mode Sukacita telah dipesan ke banyak konsumen internasional. Dan kini produknya berhasil tembus pasar New York, Amerika. Mungkin yang paling jauh, ya ini, ke US. Produk slow fashion Sukacita yang berkesesuaian dengan tujuan pembangunan berkelanjutan PBB mendapatkan perhatian dari Badan Program Pembangunan PBB UNDP dan dihubungkan dengan The Canvas di New York yang memasarkan produk mode premium dari berbagai negara. So people are no longer willing to spend that much for the typical name brands, and also people are becoming much more conscious about fast fashion. People always walk into the store and they love the selection we have because we have a lot of very unique pieces that you're never going to find anywhere else. Produk Sukacita dijual di toko The Canvas New York sejak akhir 2023 lalu. Menurut pengelola The Canvas, produk pakaian Sukacita mendapatkan respon yang positif dari pasar New York, khususnya di musim semi dan musim panas ini. Everyone loves the pieces. They're more so spring-summer oriented naturally. So now we're seeing a bit of more of a pickup, with those with the merchandise. But everyone loves the handmade details. Tren slow fashion yang ramah lingkungan dan menghargai tenaga pekerjanya kini terus naik daun. Namun, ini bukan tanpa konsekuensi. One of the problems with heritage craft is that in order to pay people a living wage to do it, the cost of that living wage gets passed on to the consumer ultimately. Harga Sukacita tergolong tidak murah, berkisar di Rp260.000 untuk aksesorisnya hingga Rp12 juta seperti koleksi base cap yang pernah dikenakan vokalis Coldplay Chris Martin. Yang kemarin sempat Chris Martin itu tuh ada yang bilang kayak wow itu bisa beli motor or something gitu. Melalui pesan di label pakaiannya, Sukacita mengedukasi pembeli bahwa harga mahal bukan hanya untuk kualitas baju, namun juga manfaat penghidupan layak yang diterima melalui upah para pengrajinnya. Sukacita itu melalui banyak banget tangan pengrajin. Mulai tadi yang aku ceritain, mulai dari kalau misalnya koleksi kapas, mulai dari petani kapasnya sendiri, itu kita memberi impact kepada mereka. Yang membersihkan kapasnya, yang memintalnya jadi benang, terus kemudian penenunnya, kemudian kalau misalnya di batik, of course pembatiknya, terus juga habis itu yang celup, yang mewarnainya, terus sampai ke yang bikin pola, motong kain, menjahit, fitting, sampai finishing semuanya. Itu menyentuh sangat banyak tangan pengrajin dan memberi impact kepada mereka. Itu yang penting. Produk Sukacita dipasarkan di The Canvas bersama dengan brand-brand internasional lainnya yang semuanya mengedepankan konsep slow fashion. Dari New York, Randy Wicaksana dan Nadira Gasani, VOA. Informasi tadi pemirsa sebagai penutup jumpa kita kali ini. Tetap saksikan Simpo Dunia hanya di Simpo TV. Saya Selis Regar dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.